Kita hidup dalam era di mana layar ponsel adalah portal tanpa batas. Tinggal geser, dan dunia tersaji dalam irama cepat. Di tengah gemerlap video tarian, resep 15 detik, ada sebuah narasi yang jarang kita sadari. TikTok memelihara kemalasan, membelokkan waktu produktif menjadi waktu luang tanpa makna. Bagaimana aplikasi hiburan ini, yang seharusnya memberi jeda, malah mencuri kapasitas penuh pikiran kita? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri jebakan algoritma, dampak psikologis, dan solusi konkret untuk membalikan otak yang teracuni oleh scroll tiada akhir. Bersiaplah merenung, terprovokasi, dan akhirnya bergerak. Bab demi bab akan membongkar mitos multitasking bahagia, mengungkap bagaimana detik-detik tayangan ringan menjadi lubang hitam produktivitas, hingga kita menemukan jalan keluar. Apakah Anda siap mengembalikan kendali? Mari kita mulai dengan memahami rahasia di balik layar. Setiap kali kita membuka TikTok, ada arsitek tak terlihat yang bekerja seperti algoritma rekomendasi. Ia memetakan preferensi kita secara diam-diam, menawarkan konten demi konten yang memicu lonjakan dopamin. Proses ini mirip mesin slot yang memberi jackpot kecil, tawa singkat, rasa kagum, atau keheranan instan. Dopamin ini bukanlah hadiah gratis, ia adalah penangkapan perhatian yang terukur, memperkuat kebiasaan menggulir tanpa akhir. Apa yang terjadi ketika kita kehabisan hadiah? Kita merasa bosan dan lapar waktu luang, lalu kembali membuka aplikasi demi jeda instan. Secercah kesenangan instan ini membuat kita menunggu sensasi selanjutnya setiap beberapa detik. Produktivitas seperti membaca buku, menulis, atau membuat rencana tergeser oleh kebutuhan untuk terus-menerus diberi hiburan. Dari sini, kemalasan bukan hanya pilihan, tapi ia dipupuk. Bayangkan, 1 jam Anda habis hanya untuk melihat feed. Tanpa sadar, 45 menit pertama berlalu cepat. Sisanya diisi dengan sadar bersalah, tapi tetap saja tidak bisa berhenti. Seketika, waktu berlalu, dan tugas yang seharusnya diselesaikan menumpuk menanti. Rata-rata pengguna TikTok menghabiskan lebih dari 50 menit sehari di platform ini. Jika diakumulasikan, itu berarti lebih dari 300 jam per tahun. Waktu yang bisa dipakai belajar skill baru atau membangun bisnis mikro. Ironisnya, kemalasan produktif justru tumbuh dari hiburan ringkas ini. Kesadaran waktu terdistorsi. Setiap detik yang kita anggap ringan diserap oleh layar tanpa jejak. Akhirnya kita terjebak dalam lingkaran nanti saja. Padahal, tugas penting semakin menunggu. Inilah akar kemalasan modern. Waktu kokoh dilerai oleh konten instan. Prokrastinasi sering kita salah artikan sebagai sifat malas. Padahal, dalam konteks TikTok, ia menjadi ritual hiburan untuk menenangkan rasa bersalah, menunda pekerjaan. Kita merasa istirahat sejenak, padahal otak masuk mode autopilot, menunggu imbalan sinyal. Ritual scroll ini bagaikan gerbang tembok. Kita masuk tanpa sadar, sulit keluar sebelum waktu habis. Pikiran yang seharusnya fokus pada tujuan, tergantikan oleh rangsangan visual tanpa henti. Lambat laun, kemalasan jadi kebiasaan, dan tugas besar terlihat kian menakutkan. Ketika produktivitas menanti, kita justru menyalakan ponsel. Pengenalan penyakit digital ini harus diakhiri. Apa yang kita butuhkan bukan lebih banyak hiburan, melainkan jeda terencana dan batasan konkret. Di balik kemalasan, ada konflik identitas. Ingin produktif, tapi terus-menerus tergoda konten pendek. Kita menilai diri gagal karena tidak dapat menahan godaan scroll, padahal sistem sudah dirancang untuk membuat kita ketagihan. Ini bukan soal kelemahan, melainkan desain platform. Dengan semakin banyak waktu terbuang, percaya diri runtuh. Kita tanya, mengapa teman seumuran sudah sukses,
Sedangkan saya justru terjebak TikTok. Pertanyaan ini menambah beban mental, memicu kantong kemalasan berutang motivasi. Padahal, produktivitas bukan identitas yang dikunci selamanya. Ia bisa dilatih dengan disiplin digital. Mengatur waktu tanpa aplikasi selama 30 menit. Lalu menambahnya perlahan. Dengan cara itu, oligarki konten kalah oleh kekuatan niat. Apa langkah pertama menghentikan lingkaran malas? Mulailah dengan mode pesawat, lalu dedikasikan 25 menit pada satu tugas menggunakan metode Pomodoro. Metode Pomodoro adalah teknik manajemen waktu yang sederhana, namun efektif. Dirancang untuk meningkatkan fokus dan produktivitas dengan membagi waktu kerja ke dalam interval pendek. Saat timer berbunyi, beri diri hadiah kecil yang tidak melibatkan layar, seperti segelas air, tarian lagu favorit, atau istirahat di luar. Selanjutnya, gunakan aplikasi yang memblokir TikTok selama jam produktif. Dengan pencegahan teknis ini, Anda memaksa otak kembali ke ritme kerja seimbang. Mulailah hari dengan ritual pagi, seperti menulis jurnal, membaca artikel, atau meditasi singkat. Terakhir, ingatkan diri akan tujuan besar, seperti membangun karir, menciptakan karya, atau memperkaya hidup. Setiap kali godaan muncul, tanyakan, apakah ini mendekatkan saya pada visi hidup saya? Dengan kesadaran itu, kemalasan berangsur tunduk pada niat. Kemalasan yang dipupuk oleh TikTok bukanlah takdir. Ia sekedar efek samping arsitektur digital. Dengan kesadaran akan algoritma, batasan waktu, dan strategi pengelolaan diri, kita dapat merebut kembali kendali. Mari tutup dialog ini dengan komitmen. Hari ini, putuskan satu ritual scroll, dan ganti dengan satu langkah produktif. Saksikan betapa 15 menit tanpa TikTok bisa jadi pintu awal perubahan besar. Terima kasih sudah menemani pembahasan ini. Jika Anda merasakan resonansi, tulis di komentar bagaimana Anda melawan kemalasan digital. Jangan lupa subscribe untuk topik motivasi dan strategi digital berikutnya.